Duta TV, terpercaya dan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Duta TV dimanapun Anda berada. Program Duta Banua kembali hadir dengan informasi seputar pemerintah di Kalimantan Selatan. Bersama saya Gusti Muhammad Hermawan dan berikut informasi selengkapnya. Program Sistem Integrasi Kelapa Sawit Sapi berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma atau Siskaku Intip mendapat apresiasi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selaras dengan program integrasi secara nasional, program Sistem Integrasi Kelapa Sawit Sapi berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma atau Siskaku Intip yang dibuat Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan mendapat apresiasi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Apresiasi itu disampaikan Direktur Pakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Nur Sabta Hidayat, saat menerima rombongan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalsel, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel, serta anggota Presrum Pemerintah Provinsi Kalsel di Jakarta Senin siang. Sabta Hidayat mengatakan program Siskaku Intip dinilainya sangat menopang dalam bidang perekonomian bagi masyarakat hingga pekerja perusahaan yang lahan kebun sawitnya dipergunakan sebagai lahan pengembangan sapi. Selain itu, program Siskaku Intip juga akan dijadikan role model bagi daerah lain jika terbukti berhasil mempercepat pertumbuhan ternak sapi di kawasan perkebunan sawit yang diketahui mempunyai ketersediaan pangan yang banyak. Beberapa daerah yang sudah siap, itu salah diantaranya adalah Riau, mereka sudah keluar pergubnya. Kemudian Bengkulu juga sudah diskusi dengan gubernurnya, mereka siap. Nah, nanti salah satu contoh yang harus kita jadikan role model adalah yang sudah ada kan sekarang Siskaku Intip. Nanti kita coba, kita replikasikan kedua daerah itu. Kemudian kalau daerah lain yang siap, nanti akan kita juga lakukan itu. Jadi kita berguru dari yang sudah berjalan, bagaimana caranya nanti bisa kita kembangkan. Yang paling penting adalah jumlah kita perbanyak, kita masifkan, sehingga kita bisa mendapatkan populasi ternak yang bisa lebih banyak lagi dan bisa bermanfaat bagi masyarakat lebih luas lagi. Kegiatan kita pada hari ini, yang pertama ya kita memang minta dukungan penuh ya terhadap pengembangan Siskaku Intip di Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah menjadi program super prioritas, program unggulan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Gubernur kita, Bapak Saputi Nur, sehingga kami mengharapkan melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktur Perkebunan bisa mendukung penuh terhadap program Siskaku Intip ini. Diketahui saat ini sudah ada 9 perusahaan sawit yang telah melakukan MOU untuk melaksanakan program Siskaku Intip. Diharapkan dengan terus berkembangnya program Siskaku Intip juga dapat menopang ketersediaan sapi di Kalsel. Mawardi, Duta TV, Jakarta. Melalui Koperasi Alumni 81, Kalimantan Selatan kini menambah satu lagi komoditi yang diekspor ke negeri China. Komoditi adalah buah kelapa tua yang banyak didapati di beberapa wilayah penghasil kelapa di Kalimantan Selatan. Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan bersama Dinas Koperasi dan UKM Kalsel mengunjungi proses ekspor perdana buah kelapa tua ke kota Hainan dan Haikou, negara Cina. Ekspor ini merupakan hasil pengembangan usaha dari Koperasi Alumni 81 di Jalan Trans Kalimantan Sungai Lumba Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Ekspor ini juga menambah komoditi hasil pertanian dari Kalsel lainnya yang telah dikirim Provinsi Kalimantan Selatan ke negeri Cina. Pada ekspor perdana buah kelapa tua ini, untuk satu kontainer berisi sekitar 17 ton dan dalam satu bulan ditargetkan 30-40 kontainer. Sementara untuk nilai rupiah dalam satu kontainer mencapai 50 juta rupiah. Sangat bangga ya adanya kegiatan ekspor ini, berarti bertambah lagi satu komoditi, satu jenis ya dari hasil pertanian untuk ekspor dari Kalimantan Selatan. Nah, tentunya pemerintah harus menggalakkan lagi gerakan menanam kelapa. Ya, gerakan menanam kelapa. Mengingat sekarang ini lahan-lahan kita banyak ditanami tanaman lain seperti jeruk, terutama yang berada di pesisir
pantai ya, seperti atau pesisir sungai. Dukungan pemerintah provinsi tentunya ya, kalau pemerintah provinsi akan siap memfasilitasi berbagai dokumen yang diperlukan. Kita sebenarnya awalnya tidak mengekspor, Mas, tapi kita mengirim ke Jawa untuk keperluan pabrik DCO di CP Alam Manunggal. Melihat ke sini potensi kelapa yang banyak, akhirnya kita kenapa nggak kita ekspor aja sekalian. Dan alhamdulillah kita dapat jaringan untuk mengekspor ke luar negeri. Kalau hari ini kita baru masuk 1, cuma kita untuk bulan September Oktober 30 kontainer. Target kita itu 30 kontainer, November Desember mudah tembus ke 50 kontainer. Per kontainer sekitar 50-an. Sementara Provinsi Kalsel melalui Dinas Koperasi dan UKM juga akan membantu Koperasi Alumni 81 melalui pembinaan salah satunya di bidang permodalan dengan kemudahan sistem pengajuan KUR kepada pelaku usaha buah kelapa tua. Mawardi, Duta TV, Banjarmasin. Ketua Umum Dharma Pertiwi, Heti Andika Perkasa bersama Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hasto Wardoyo melaksanakan roadshow ke Kalimantan Selatan Kamis pagi. Roadshow merupakan kolaborasi antara Tentara Nasional Indonesia dan BKKBN RI bersama mitra kerja dalam upaya percepatan penurunan stunting untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul Indonesia. Diawali dengan melakukan senam bersama Ketua Umum Dharma Pertiwi Heti Andika Perkasa bersama Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hasto Wardoyo melaksanakan roadshow ke Kalimantan Selatan Kamis pagi. Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia tahun 2022 juga diawali dengan melepas jalan sehat. Ketua Umum Dharma Pertiwi Heti Andika Perkasa mengungkapkan pihaknya sudah mengunjungi beberapa provinsi yang masuk dalam daftar kasus stunting secara nasional, satu diantaranya yakni Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan adalah provinsi ketujuh yang dikunjungi sekaligus yang terakhir dalam upaya percepatan penurunan stunting. Dan sudah kita sosialisasi ke seluruh provinsi, ke beberapa provinsi untuk stunting. Relevansinya adalah spacing itu sangat erat dengan stunting. Jadi birth to birth interval, pregnancy to pregnancy interval, jarak antara kehamilan, jarak antara persalinan ini apabila lebih dari 3 tahun maka insya Allah tidak stunting. Ada istilahnya temanya itu age match ya. Jadi kita itu harus cocok, harus matching. Tadi kalau Ibu Ketua Umum Dharma Pertiwi Bu Enti memberi contoh karena anak sudah 3, KB-nya kemudian steril, itu match ya, cocok gitu. Dalam kunjungan ke daerah, berbagai kegiatan bermanfaat dilakukan sebagai upaya percepatan penurunan stunting melalui perencanaan keluarga yang matang dan penggunaan kontrasepsi serta perbaikan status kesehatan dan gizi ibu hamil dan prahamil. Remaja, bahkan diharapkan angka stunting akan turun. Kegiatan diakhiri dengan pembagian sembako serta pemberangkatan tim Baksos. Mawardi, Duta TV, Banjar. Dinas PUPR Kota Banjarmasin akan segera melakukan perbaikan pada titian di kawasan Pulau Bromo pada tahun 2022 ini. Namun pengerjaannya akan dilakukan secara bertahap melihat urgensi dari kerusakan jalan titian di 4 RT di kawasan Mantuil tersebut. Dinas PUPR Kota Banjarmasin bereaksi cepat pasca pemberitaan terkait keluhan warga Pulau Bromo, Kelurahan Mantuil yang harus urunan untuk memperbaiki jalan titian mereka. Bahkan diproyeksikan perbaikan titian dilakukan di tahun ini. Namun perbaikan akan dilakukan bertahap melihat tingkat kerusakan atau urgensi jalan titian tersebut yang paling parah dijadwalkan mendapat prioritas. Sementara anggaran pihak PUPR juga masih melakukan koordinasi pada beberapa bidang yang nantinya akan menangani perbaikan jalan tersebut. Rencananya perbaikan titian akan dilakukan secara berkelanjutan atau berkala. Yang untuk Ririan Bromo memang setelah beberapa kali diskusi lah lawan survei ke masyarakat juga sudah kayak itu ini juga tadi sudah ditindaklanjuti. Jadi memang untuk tahun ini mungkin kita sudah mulai melakukan perbaikan tahap gitu ya ataupun peningkatan itu kan kami sudah ada punya desainnya lawas ya gitu. Jadi kemarin dengan Komisi 3 juga, anggota Komisi 3 misalnya juga mendorong bersama kita untuk bisa mewujudkan di situ. Kapan dipastikan tahun ini? Tahun ini baru kita mulai awal dulu lah, mungkin sedikit dulu yang mana yang paling urgent. Karena memang desainnya itu kan panjang, ada berapa RT, 4 RT ya, 4 RT yang terdampak itu sudah kami disurvei, Jika perhitungan sudah diselesaikan pihak PUPR Kota Banjarmasin, pihaknya segera melakukan pengerjaan rehabilitasi jalan titian di kawasan Pulau Bromo tersebut. Zen Falevi, Duta TV Banjarmasin.
Pemko menggelar parade dan fashion karnaval di depan Balai Kota Sabtu pagi. Kegiatan yang menjadi rangkaian Hari Jadi Banjarmasin dan Banjarmasin Sasirangan Festival ini diikuti ratusan siswa SMP dan sejumlah SKPD di lingkup Pemko Banjarmasin. Sejumlah siswa SMP mengenakan kain sasirangan di parade dan fashion karnaval di rangkaian Banjarmasin Sasirangan Festival ke-6 di depan Balai Kota Banjarmasin Sabtu pagi. Selain siswa SMP, kegiatan ini juga diikuti oleh sejumlah SKPD di lingkup Pemko Banjarmasin. Mereka memamerkan baju sasirangan dan juga bernyanyi yel-yel sembari berjalan sepanjang 2 km untuk memamerkan karya berupa pakaian berbahan kain sasirangan. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Syida berharap kegiatan ini bisa meningkatkan spirit bangga dan mencintai kain sasirangan. Pasalnya sasirangan merupakan kearifan lokal khususnya di kota Seribu Sungai. Kegiatan itu juga bisa menumbuhkan kreativitas. Hari ini adalah rangkaian Banjarmasin Sasirangan Festival ke-6 yang digelar adalah parade dan fashion karnaval yang diikuti oleh anak-anak SMP se-Banjarmasin, kemudian juga dari SKPD dinas terkait, dinas yang mengikuti di jalan pemerintah kota dan juga dari warga masyarakat dengan berbagai macam fashion karnaval. Mudah-mudahan ini menjadi semacam spirit bagi masyarakat bahwa kita harus bangga bahasa Sasirangan, kita harus cintai Sasirangan kita sesuai dengan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Nah, maka kita sebagai warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan punya kearifan lokal Sasirangan, sehingga kita juga wajib mencintainya, memakainya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan itu bisa menumbuhkan kreativitas, juga diharapkan bisa menjaga kelestarian yang menjadi identitas daerah. Zain Falepi, Duta TV Banjarmasin. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami. Kita pun juga harus melihat dan mengkaji dan memantau batasan-batasan itu. Dan kalau kita berada dalam batasan yang tinggi, maka kita turunkan juga kita. Kalau kita berada yang rendah, kita tingkatkan juga. Untuk apa? Untuk keselarasan dengan nilai-nilai kehidupan, untuk kita bisa tetap berprasangka baik dan bersabar pada saat menghadapi segala cobaan dan masalah di dalam kehidupan ini. Manusiawi lah ketika kita misalkan menghadapi sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi kita akan drop, akan down gitu ya. Kopi 1000 inspirasi. Nah, untuk menggairahkan nafsu kita yang sudah mulai kendur beribadah itu agar bergairah kembali, maka kita di situ diperintahkan untuk bersifat dengan raja, mengharapkan rahmat Allah, mengingat ganjaran-ganjaran yang diberikan Allah ketika kita malas melakukan ibadah itu. Nah, beribadah sudah selesai, artinya halangan. Begitu inya kendur, raja diharapnya. Begitu inya hendak berbuat maksiat, khauf ditampilkannya, sehingga ibadahnya jadi mulus, jadi bagus. Boleh makan minum berdiri, cuma hukumnya makruh karena dibenci. Sampai Nabi tadi mengatakan kan muntahkan berarti dibenci, tapi tidak sampai ke hukum haram. Kalau kita mimpi bagus, mengucap alhamdulillah aja Nabi kan. Tapi bila mimpi kada bagus, beludah ke kiri, pas saja kah? Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Banjarbaru melakukan renovasi bagian depan Balai Kota untuk mengembalikan ikon Neo-Hindia Belanda. Rencana ini menjadi bagian dari Grand Design, pembinaan dan pengembangan sektor kreatif dan pariwisata dalam rangka menarik minat kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara.
Pekerja mulai melaksanakan pembongkaran terhadap material bangunan depan di depan Balai Kota Banjarbaru seiring pelaksanaan pekerjaan renovasi bangunan depan Pemko Banjarbaru. Pada tahun 2022, Pemko Banjarbaru merencanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan sektor kreatif dan pariwisata dalam rangka menarik minat kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara agar Kota Banjarbaru menjadi tempat berkumpul masyarakat. Untuk menambah objek wisata, terutama untuk ikon kota serta spot foto, diantaranya membenahi kembali penampilan Balai Kota dengan konsep neo-Hindia Belanda, sehingga terlihat bangunan tua sebagaimana bangunan yang dirancang Van der Velde. Betul, jadi memang di Balai Kota sendiri kita melakukan renovasi, tapi khusus untuk renovasi ini cuman fasad, artinya itu tampilan depannya saja yang kita ubah, dan kita menyesuaikan dengan konsep aslinya bahwa itu bangunan sudah dibangun sudah lama dan dirancang oleh Van der Velde. Kemudian karena konsepnya itu adalah konsep waktu zaman dulu ya, jadi konsep yang sekarang ini kita sesuaikan dengan versi yang lebih modern. Untuk mempermak penampilan Balai Kota yang dibangun tahun 1956 itu dengan konsep neo-Hindia Belanda modern, Pemko Banjarbaru menggelontorkan dana 1,8 miliar rupiah lebih yang dikerjakan oleh CV Bangali Jaya Barokah. Tarida Sitompul, Duta TV, Banjarbaru. Ya, Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono mengimbau warga Kota Banjarbaru agar tidak euforia atas putusan Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji konstitusi pemindahan Ibu Kota Kalsel ke Banjarbaru tertuang pada nomor 58-PU-20-2022. Wartono justru mengajak warganya bersama menata kota idaman. Bundaran Simpang 4 Kota Banjarbaru bakal menjadi saksi pertumbuhan kepadatan lalu lintas Trans Kalimantan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak seluruh gugatan atas pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru pada tanggal 29 September 2022 kemarin. Dengan demikian, Kota Idaman resmi menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan disandingkan dengan Ibu Kota Pemerintahan Pemprov Kalimantan Selatan yang sudah terlebih dahulu disematkan. Terkait dengan putusan itu, Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin bersama wakilnya Wartono akan melakukan pembenahan secara berkala mewujudkan visi Kota Banjarbaru sebagai kota impian atau Dream City. Menurut Wartono, keputusan Mahkamah Konstitusi tidak perlu ditanggapi secara euforia dan mengharapkan agar semua warga dan elemen di Kalimantan Selatan untuk bersama-sama membangun dengan mengikuti aturan yang berlaku sehingga pertumbuhan kota idaman sangat baik. Kami harapkan juga baik semua masyarakat, terutama di Kota Banjarbaru juga tidak euforia, tetapi dengan keputusan ini sebagai pemerintah juga malah kita harus bertanggung jawab mengisi Ibu Kota Provinsi ini. Bagaimana tentang kedepannya Banjarbaru, ya kita bersama masyarakat tentunya akan menerima, menghadapi konsekuensi dari Ibu Kota Provinsi. Baik itu pembangunan infrastruktur maupun juga urbanisasi ke Banjarbaru itu harus kita petakan juga. Ya tentu harapan kami semua pihak menerima, baik itu materi gugatan yang belakangan juga sebenarnya Wali Kota Banjarmasin dan Ketua DPRD mencabut gugatan itu, tetapi perkara nomor 2829 itu kan sudah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi, jadi ditolak semuanya. Aditya Wartono berkomitmen membangun dan menata kota idaman agar nyaman untuk ditinggali oleh siapapun sehingga bisa mendatangkan devisa. Tarida Sitompul, Duta TV, Banjarbaru. Kesbangpol Kabupaten Banjar menggelar seminar pencegahan dan penanggulangan narkoba sekaligus penyerahan piagam penghargaan penggiat anti narkoba dan PIN kehormatan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar oleh Kepala BNN Provinsi Kalimantan Selatan di Maligai Sultan Adam Martapura. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Banjar menggelar seminar pencegahan dan penanggulangan narkoba sekaligus penyerahan piagam penghargaan penggiat anti narkoba
dan PIN kehormatan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar oleh Kepala BNN Provinsi Kalimantan Selatan di Mahligai Sultan Adam, Martapura, Kamis pagi. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan, pencegahan bahaya narkoba tak bisa dilakukan hanya 1 atau 2 orang saja, tetapi semua pihak. Bupati menjelaskan, pemerintah Kabupaten Banjar melalui mitra kerjanya TPPKK mempunyai banyak pasukan di kecamatan dan desa. Diharapkan kegiatan pencegahan dan penanggulangan narkoba ini terus berkelanjutan karena narkoba sudah ada dari dulu sampai sekarang. Ditambahkannya banyak tantangan yang perlu dikuatkan bersama dalam pencegahan narkoba. Kepala BNN Provinsi Kalimantan Selatan Wisnu Andayana mengungkap bahaya narkoba lebih berbahaya daripada terorisme dan lebih berbahaya dari kejahatan korupsi karena bahaya narkoba bisa menghancurkan satu generasi. Kepala Kesbangpol Kabupaten Banjar Safri Nur menjelaskan maksud dan tujuan seminar untuk menambah wawasan peserta seminar tentang pencegahan dan penanggulangan narkotika. Pihaknya berharap agar kader PKK dan organisasi kemasyarakatan mengerti dan memahami peran keluarga yang memiliki andil serta berkontribusi untuk mencegah dini penyalahgunaan narkoba baik lingkungan maupun ke lingkungan masyarakat. Dalam kesempatan ini dilaksanakan penyematan PIN kehormatan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Haja Nur Gita Tias oleh Kepala BNN Provinsi Kalsel Wisnu Andayana. Seminar diikuti 50 orang dari kader PKK dan ormas keagamaan serta kepemudaan dengan narasumber Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar dan Kepala BNN Banjarbaru. Turut hadir dalam acara beberapa kepala SKPD Banjar, FKPD Banjar, perwakilan NU, perwakilan Muhammadiyah, organisasi kepemudaan dan juga peserta seminar. Tim Liputan Duta TV dan Kominfo Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar pada tahun 2023 sampai 2024 akan menjadi salah satu kabupaten lokus penanganan kemiskinan ekstrim secara nasional. Wakil Bupati Banjar mengungkap target tahun 2024 kemiskinan ekstrim menjadi 0%. Kabupaten Banjar pada tahun 2023 sampai 2024 menjadi salah satu kabupaten lokus penanganan kemiskinan ekstrim secara nasional. Wakil Bupati Banjar mengungkap target 2024 kemiskinan ekstrim menjadi 0%. Demikian diungkap Wakil Bupati Banjar selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banjar dalam Rakor Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banjar di Aula Baiman Bapet Litbang, Banjar, Kamis 22 September lalu. Habib Idrus Al-Habsyi juga menyampaikan apresiasinya kepada TKPK yang telah bekerja keras untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Banjar. Menurutnya hasil dari kerja keras tersebut sudah dirasakan hasilnya dengan berkurangnya jumlah masyarakat miskin dari tahun ke tahun sehingga berbagai program kemiskinan dari strategi yang telah dikembangkan harus diteruskan. Secara persentase penduduk miskin di Kabupaten Banjar menduduki peringkat terendah dibandingkan dengan kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Tetapi jika dibandingkan jumlah penduduk miskinnya masih berada pada urutan 3 besar, yakni 18.067 jiwa. Habib Idrus juga meminta agar TKPK mampu mendiagnosa kondisi kemiskinan dan kerentanan masyarakat di desa miskin ekstrim yang disokong masing-masing. Diharapkan juga Bapeda Litbang selaku Sekretariat TKPK agar segera menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada TKPK Provinsi Kalsel. Selanjutnya diteruskan ke Satwapres dan lintas sektor selaku anggota TKPK yang dapat mendukung memberikan data dan informasinya. Kegiatan dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ikhwan Syah, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapeda Litbang, Banjar, Dedi Nurmadi, serta seluruh camat di Kabupaten Banjar maupun perwakilan masing-masing. Tim Liputan Duta TV dan Kominfo Kabupaten Banjar. Pangdam Namula Warman, Majen TNI Tribudi Utomo juga mengunjungi markas Kodim 1009 Tanah Laut dalam rangka kunjungan kerja sekaligus silaturahmi kepada seluruh prajurit, PNS, serta Persit pada Selasa siang. Kedatangan Pangdam 6 Mula Warman, Majen TNI Tribudi Utomo disambut dengan tarian khas Bali di markas Kodim 1009 Tanah Laut. Kemudian Pangdam bersama istri melakukan penanaman pohon didampingi Dandim 1009 Tanah Laut, Letkol Infantri Muhammad Arlutfi Nugroho. Kemudian dilanjutkan dengan pengarahan oleh Pangdam kepada seluruh prajurit, PNS serta Persit. Pangdam 6 Mula Warman menyampaikan pelaksanaan kegiatan teritorial, yaitu kegiatan bakti sosial dan TNI AD Manunggal air bersih agar terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Dalam pengarahannya, Pangdam menekankan kepada prajurit dan Persit agar memprioritaskan program ketahanan pangan dan penanganan stunting. Di sini yang paling sangat terkesan saya bahwa Kodim sini tidak ada pelanggaran. Itu sangat luar biasa. Dan prestasinya untuk membuat titik-titik ataupun apa yang ditekankan oleh Bapak Kasat terkait masalah stunting, terkait masalah apa membantu masyarakat dalam
penanganan masalah ketahanan pangan, masalah air, itu sudah dilaksanakan semuanya dengan baik ya. Dan ini juga dalam rangka Hari TNI juga mereka membuat suatu kegiatan bersama masyarakat, contohnya adalah pasar rakyat yang dibuat ini. Sementara itu, dalam rangka menyongsong pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, Pangdam 6 Mula Warman mengerahkan 880 personil TNI untuk bersinergi dengan Polri dalam rangka pengamanan kawasan IKN. Selain itu, pihaknya juga berupaya memperketat pengamanan di wilayah perbatasan negara. Suwardari, Duta TV, Tanah Laut. Ya, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Boleh makan minum berdiri, cuma hukumnya makruh karena dibenci. Sampai Nabi tadi mengatakan kan muntahkan berarti dibenci, tapi tidak sampai ke hukum haram. Kalau kita mimpi bagus, mengucap alhamdulillah aja Nabi kan. Tapi bila mimpi kada bagus beludah ke kiri, pas saja kah? Menemani aktivitas pagi Anda, kami hadirkan beragam informasi teraktual seputar Kota Banjarmasin dan Provinsi Kalimantan Selatan. PPKM darurat atau saat ini dikenal dengan beberapa level direncanakan turut diterapkan di Banjarmasin beberapa hari. Bencana banjir di Kabupaten Tanah Laut yang merendam 9 kecamatan mengakibatkan 20.147 jiwa terdampak. Api disebutkan berawal dari asrama Ibnu Abbas. Banjarmasin terus bergerak dan berusaha untuk bisa mengejar target vaksinasi untuk menghambat penyebaran COVID-19. Dalam program Duta Pagi setiap hari Selasa hingga Sabtu pukul 7 pagi hanya di Duta TV, terpercaya dan inspiratif. Nah, jadi kalau itu jerumut kedosa sambatan gini kita sudah belajar. Apa yang hendak kalian kisahkan lawan tiang? Cerita kisah pohon nyur dan rumput ini. Jadi kalau posisi kita orang awam, janganlah kita berperilaku seperti orang hawas, apalagi hawasul hawas. Posisikanlah diri kita sebagai orang awam dan belajarlah untuk naik juga tinggi seperti kelapa untuk luas pandangan dengan ilmu pengetahuan. Bupati Tanah Bumbu Haji Mauzerul Azhar mengukuhkan Dandim 1022 Letkol Infantri Aldin Hadi menjadi Bapak Asuh Anak Stunting atau BAAS. Program ini merupakan salah satu program dari Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat dalam rangka percepatan penanganan stunting di seluruh Indonesia, khususnya di Tanah Bumbu. Bupati Tanah Bumbu Haji Muhammad Zairul Azhar mengukuhkan Dandim 1022 Letkol Infantri Aldin Hadi menjadi Bapak Asuh Anak Stunting atau BAAS yang bertempat di Rumah Singgah Desa Batu Licin Irigasi, Kecamatan Karangbintang. Kegiatan dihadiri anggota DPRD, Kejari, pejabat SKPD, tim penggerak PKK, Ketua Persid dan seluruh kepala desa yang ada di wilayah Kecamatan Karangbintang. Dan dalam sambutannya, Dandim 1022 Letkol Infantri Aldin Hadi mengatakan pengukuhan Bapak Asuh Stunting merupakan salah satu program dari Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat dalam rangka percepatan penanganan stunting di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu. Oleh sebab itu, pihaknya berharap kepada stakeholder agar dapat bekerja sama dalam pengentasan masalah stunting yang menjadi salah satu program nasional. Sementara itu, Bupati Tanah Bumbu Haji Muhammad Zairul Azhar dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini merupakan komitmen pemerintah daerah dalam upaya percepatan penurunan stunting
mencapai target nasional sebesar 14% pada tahun 2024. Lebih lanjut, Bupati mengatakan program itu tidak akan dapat berjalan baik jika tidak ada dukungan dari seluruh pihak, baik stakeholder maupun masyarakat mampu untuk menjadi donatur dalam rangka memberikan bantuan baik berupa bantuan materi maupun bantuan asupan gizi untuk anak penderita stunting usia 0 hingga 2 tahun. Bupati berharap melalui babak asuh anak stunting ini akan mempercepat pencapaian target nasional penurunan angka stunting di Kabupaten Tanah Bumbu sehingga kelak anak-anak dapat tumbuh berkembang menjadi anak yang beriman, berakhlak mulia, cerdas dan mandiri sebagai modal dasar pembangunan di bumi bersujud. Dalam kegiatan tersebut, Bupati menyerahkan bantuan makanan tambahan kepada anak balita dan ibu hamil. Tim Liputan Duta TV dan Kominfo Tanah Bumbu. Bupati Tanah Bumbu Dr. Zairul Azhar akan melaporkan kasus ambrolnya jalan nasional di Desa Satui Barat akibat dampak aktivitas pertambangan batu bara ke Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI di Jakarta. Ia mendesak wakil rakyat merevisi undang-undang terkait perizinan minerba agar kasus seperti ini tidak terulang di kemudian hari. Dr. Zairul Azhar melakukan peninjauan ke lokasi ambrolnya jalan nasional di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Rabu kemarin. Ia prihatin atas peristiwa yang menyebabkan jalan poros Trans Kalimantan ini nyaris putus dan terpaksa harus dialihkan ke ruas alternatif. Menurutnya, aktivitas pertambangan dan bekas galian tambang di tepi jalan menjadi salah satu yang disorot masyarakat karena memberikan dampak terhadap kerusakan area publik dan infrastruktur negara sehingga menghambat mobilitas warga dan juga mengancam jiwa pengguna jalan. Bupati menilai jalan ini tak layak lagi dilintasi karena sangat membahayakan. Ia berencana akan ke Jakarta menemui Komisi 7 DPR RI untuk diskusi dan meminta usulan revisi terhadap Undang-Undang Minerba terkait kewenangan penerbitan perizinan pertambangan. Karena saat ini kewenangan ada di pusat sehingga daerah tak bisa melakukan action. Terkait penanganan jalan ambrol, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berkoordinasi dengan Balai Jalan Nasional di Banjarmasin mengingat aset kewenangannya dari pemerintah pusat. Meski demikian, pihaknya tetap berkontribusi membantu menyiapkan jalur alternatif agar arus penumpang dan barang tidak terhambat. Cepat dan sekarang sudah jalan. Dan ini memang bekerja sama juga dengan para pengusaha yang para penambang. Jelasan ini sekitar 2 km ya. Untuk mobil kecil. Nah kalau mobil besar itu lewatnya jalan Sumpol itu lebih kurang 10 km. Nah tentang rumusan selebihnya nanti kita akan bicara dengan Balai Besar karena ini kan kewenangan Balai Besar pusat. Kalau Pemda sendiri menilai ini layak nggak masih jalan ini dipertahankan? Kalau menurut saya sih nggak layak. Oke. Karena ini kan ya dipindah jalannya. Kan ini sangat membahayakan untuk keselamatan. Lagi menurut saya ini case-nya kan jelas ya, tambahan. Oleh sebab itu saya akan segera ke Jakarta ke DPR RI untuk mengajukan kepada teman-teman di Komisi 7 supaya undang-undang yang ada ini dirubahlah isinya, libatkan daerah. Kalau tidak akan terjadi begini. Karena mereka bikin izin seenaknya lah atau situasi. Sementara pihak Balai Jalan Nasional mengaku kondisi jalan yang ambrol sangat parah. Mereka berusaha untuk melakukan penanganan. Ini sangat parah Pak, sangat parah dan bukan hanya di jalan sebenarnya ini, seperti yang sudah kita sampaikan. Kita juga sebenarnya kan sudah lakukan survei geologi nih, sudah ada pemetaan geologi, sudah dapat kawasan yang terkena dan masih akan dilanjut dengan penyelidikan tanah. Artinya memang butuh proses yang panjang karena mengingat kejadiannya ini cukup besar, tidak sederhana. Jadi dari kita kemarin tuh sudah jalan lah untuk tahapan desain. Nah, tapi masih panjang Pak, masih bakal. Butuh berapa lama lagi waktu nih? Saya tidak bisa jawab Pak, karena itu di perencanaan. Saya kan di pelaksanaan aja. Sebelumnya diberitakan jalan nasional di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui ambrol Rabu dini hari. Badan jalan amblas ke bawah dengan kedalaman sekitar 20 meter lebih sepanjang 50 meter. Selain itu, satu unit bangunan rumah warung di sampingnya turut ambrol nyaris ke mulut galian tambang. Kondisi ini sempat dikhawatirkan akan membahayakan masyarakat. Tim Liputan Duta TV Tanah Bumbu. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad memimpin rapat koordinasi bersama tim Technical Delegate Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-11 Kalimantan Selatan tahun 2022. Selain mematangkan persiapan, pelaksanaan agenda juga bertujuan meminimalisir persoalan saat pelaksanaan Porprov mendatang. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad yang sekaligus sebagai Ketua Pelaksana Multi Event Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-11
Kalimantan Selatan tahun 2022 memimpin rapat koordinasi bersama tim technical delegate. Rakor kali ini sengaja digelar oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Hulu Sungai Selatan guna mematangkan berbagai persiapan Porprov yang akan digelar pada bulan November mendatang. Dengan dilaksanakannya rakor tersebut diharapkan dapat menemukan solusi yang tepat dan bijaksana dalam setiap pemecahan masalah yang akan terjadi nantinya, yakni dengan adanya perumusan technical handbook sebagai acuan pelaksanaan pertandingan. Hari ini adalah rapat dari technical delegate untuk mereka bersama-sama memusyawarahkan tentang persoalan Porprov yang akan kita gelar. Dari tim TD inilah nanti akan melahirkan technical handbook yang itu akan menjadi acuan nanti para atlet untuk bertanding, berapa medali dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu hari ini menjadi momen yang sangat penting untuk melangkah kepada pelaksanaan Porprov kita yang lebih lanjut lagi. Saya yakin Porprov bisa menggelar, semangatnya tadi sama. Semua ingin mensukseskan dengan waktu yang sangat terbatas, semua ingin memberikan yang terbaik. Tentu kita tidak berharap Porprov ini penuh dengan persoalan. Walaupun dengan waktu yang tersedia sangat sedikit, dengan kita semua berjibaku, dengan semangat yang sama, kami yakin akan sukses. Oleh karena itu yang kami tekankan hari ini, minimalkan masalah di dalam pertandingan. Itu yang menentukan nanti tim TD ini. Akan menentukan, termasuk nanti aplikasinya di lapangan. Jadi semakin masalahnya makin kecil, itu insya Allah Porprov kita akan. Selain menggelar rapat koordinasi, seluruh tim technical delegate dari berbagai kabupaten kota Kalimantan Selatan juga diperlihatkan penyu-penyu olahraga yang nantinya akan dipergunakan dalam pelaksanaan Porprov tahun 2022 mendatang. Bobat Irfansyah, Duta TV Kabupaten Hulu Sungai Selatan. PLT Bupati Hulu Sungai Utara Husairi Abdi mengajak generasi milenial menggelorakan gerakan Ayo Berkoperasi untuk ikut berpartisipasi aktif sehingga literasi perkoperasian semakin meningkat. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Duta Banua edisi hari ini. Saatnya saya Gusti Muhammad Hermawan, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Dukungan regulasi menjadi langkah penting agar koperasi terus diminati serta menciptakan ekosistem bisnis yang dinamis, adaptif, dan akomodatif bagi kepentingan anggota dan masyarakat. Demikian diucapkan PLT Bupati Hulu Sungai Utara Husairi Abdi saat menghadiri peringatan Hari Koperasi Nasional ke-75 di Gor Pangeran Suryanata. Menurutnya dukungan membuat koperasi lebih lincah dan dinamis dalam menangkap berbagai peluang usaha serta mendapat kepercayaan publik. Pada kesempatan yang sama, Husairi Abdi menyerahkan penghargaan kepada 10 orang pelopor dan penggerak perkoperasian di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun 10 pelopor dan penggerak perkoperasian penerima penghargaan berasal dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia, Koperasi Wanita, Koperasi Unit Desa, hingga dari Koperasi Pegawai Negeri. Sementara M. Yunus, salah satu pengurus koperasi di HSU, mengharapkan momentum peringatan Harkopnas ke-75, peranan pemerintah dibutuhkan tak hanya memberikan bimbingan dan pelatihan saja, melainkan lebih dari itu. Yang menjelaskan mengingat adanya penurunan pendapatan koperasi saat ini, pihaknya menginginkan adanya bantuan penambahan modal dari pemerintah Hulu Sungai Utara dan juga mengharapkan pemerintah dapat memfasilitasi seperti masalah kantor, mengingat sampai saat ini tidak memiliki kantor atau tempat yang memadai. Lebih lanjut, ia menambahkan pemerintah sudah tak pernah lagi memberikan bantuan selain pembinaan dan juga pelatihan. Tim Liputan Duta TV dan Kominfo Hulu Sungai Utara. Duta TV